Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu'ul Maknun fi siratin Nabi al-Ma'mun. Bilalatu khabr al-ummati wa tarjuman al-Qur'ani. Wa fi fatratil muqata'ah fi shi'bi wulida khabr al-ummah. Habru bilha. Habru. نعم. وفي فترة المقاطعة في الشعب ولد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير وأبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب القريشي الهاشمي الهاشمي مولده بالشعب بني حاسم قبل الهجرة ب3 سنين. كمل. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من 30 شهرا وحدث عنه بجملة صالحة وكان صلى الله عليه وسلم وسيما جميلا وكان رضي الله عنه وسيما جميلا مديد القامة ومهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 68 للهجرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita masih dalam penjelasan tentang pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dan pada masa demikian, ketika mereka dalam keadaan di embargo, lahirlah Habrul Ummah. Di lembah itu lahirlah ulama umat ini. Habrun maknanya adalah alimun, jamaknya ahbar. Biasanya kata-kata habrun yang berjama' ahbar ini ditujukan untuk orang-orang yang berilmu dari golongan ahlu kitab. Ya, inna katsiran minal ahbari warruhbani yakuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya kebanyakan daripada ulama-ulama ahlu kitab Yahudi dan Nasara. Ya. Adapun ruhban dalam bahasa Arab jamak daripada rahib, maknanya adalah al-abid, ahli ibadah. Jadi ahli ibadah kaum Yahudi dan Nasara disebut ar-ruhban. Sesungguhnya kebanyakan ulama-ulama ahli kitab dan para ahli ibadah mereka benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Maka sahabat Nabi Ibnu Abbas digelar dengan Habrul Ummah, alimul ummah, orang berilmu daripada umat ini. Wa faqihul asr, ya. Dia lahir di sana. Ya. Dia juga adalah merupakan turjumanul Quran. Ya. Turjuman maknanya orang yang menafsirkan Quran, ahli dalam menafsirkan Quran. Ya, tarjamatun dalam bahasa Arab adalah perantara antara seseorang dengan orang lain untuk berkomunikasi. Perlu penterjemah, perantara untuk memahamkan orang tentang satu bahasa yang tak dipahami yang lain. Orang tersebut dikatakan mutarjim, penterjemah, karena dia yang menjelaskan, menafsirkan. Begitulah kedudukan Ibnu Abbas, dia yang menjelaskan, menafsirkan isi Quran, sehingga digelar turjumanul Quran. Namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Al-Zahabi rahimahullah menjelaskan tentang biografi Ibnu Abbas, huwa habrul ummati faqihul asr wa faqihul asr. Dialah ulama umat ini, orang alim, ya, sepanjang zaman, wa imamut tafsir, pemimpin dalam ilmu tafsir. Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas, Abdullah ibnu Abbas, ibnu ammi Rasulullah. Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, dari suku Quraisy, suku besarnya, di bawahnya adalah suku Bani Hashim. Mauliduhu bi Syi'bi Bani Hashim, lahir dalam kondisi pemboikotan. Ya, dalam lembah yang diboikot di sana Bani Hashim. Ya, sebelum hijrah 3 tahun. Dia lahir sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah 3 tahun. Sahiban Nabi sallallahu nahwan min 30 syahran. Dia itu sejak kecil ya bersama Nabi SAW, tapi dia meriwayatkan riwayat-riwayatnya sempurna menjadi seorang sahabat ketika dia baligh. Maka sejak dia baligh, dia menjadi sahabat Nabi SAW selama 30 syahran, 30 bulan. Ya, dalam agama kita ini syarat untuk meriwayatkan hadis adalah baligh. Namanya adalah al-ada. Ibnu Abbas ini sebelum balik telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi dari mana-mana. Ya. Ketika anak-anak yang belum balik menyampaikan riwayat hadis, ya, mereka belum diterima hadisnya karena masih belum balik, masih kanak-kanak. Manakala mereka telah balik, barulah mereka diterima hadisnya. Yang mengambil ilmu hadis, mengumpulkan hadis namanya al-ada. Menyebarkan hadis namanya mengambil ilmu hadis namanya at-tahammul. Adapun menyebarkan hadis namanya al-ada. Ya, Ibnu Abbas ini ketika kecil selalu bersama Nabi SAW, mengiringi Rasulullah SAW, tidur di rumah Rasulullah SAW, rumah Maimunah bibinya. Namun dia 3 tahun sebelum Rasulullah SAW, 30 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat, ya, dia telah baligh. Jadi balighnya dia 30 bulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sejak itulah dia banyak meriwayatkan hadis. Dia termasuk ke dalam kalangan sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang masih kecil ketika Rasulullah SAW diutus. Ya, sebagaimana dia, Anas, ya, dan yang lain-lainnya, Nu'man bin Bashir, mereka sahabat-sahabat kecil. Wa haddatsa anhu bi jumlatin salihatin, dan dia meriwayatkan dari Nabi beberapa hadis yang langsung dia dengar. Adapun yang tak didengar dari sahabat, dari Rasulullah langsung, dari sahabat-sahabat Rasulullah yang lain banyak. Wa kana radhiyallahu anhu wasiman jamila, dan dia adalah sosok ya orang yang tampan, yang rupawan, madidul qamah, tinggi, mahiban, disegani, kamil aqli, akalnya sempurna, zakiyan nafsi, dirinya suci, min rijalil kamal, termasuk golongan orang-orang yang sempurna. Tufiya bit Taif sanata 68 al-hijrah, wafatnya di Taif pada tahun 68 Hijriah. Ya, dan perkuburannya masih bisa ditemukan di Taif. Dia lahir dalam kondisi diboikotnya kaum muslimin dan Bani Hashim dan Bani Muttalib dalam lembah tersebut. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Naqdu as-sahifati wa inha'ul muqata'ah. مكث بنو حاشم وبنو المطلب بشئب ب3 سنين حتى بلغ منهم الجهد والأذى مبلغه كما رأينا. ثم قام نفر من قريش من أهل المروءة والضمائر في مقدمتهم هشام بن عمرو بن ربيعة الذي تصله ببني هاشم صلة القرابة، وكان ذا شرف في قومه، وكان قد بذل جهده أيام حصار، فقد مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه آتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتع،
ولا يبتع منهم. ibta'. أحسن الله إليكم. لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم. أما إني أحلف بالله لو كانوا أهوال أبي الحكم ابن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابكم إليه أبدا. قال ويحك يا هشام فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال قد وجدت رجلا. قال من هو؟ قال أنا. قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا. Masya Allah. Kemudian ikhwati fillah, kita beralih tentang bagaimana pemboikotan yang berlangsung dengan kezaliman selama 3 tahun ini dihapuskan, ya, sehingga embargo itu dihentikan. Bagaimana ya caranya? Banu Hashim, ya, dan Banu Muttalib mereka tinggal dalam keadaan kelaparan, ya, kehausan, kekurangan segala macam makanan kecuali yang diberikan kepada mereka dengan curi-curi malam hari oleh sebagian kerabat mereka. Sehingga begitu parahnya kondisi mereka sampai sebagaimana kita ketahui mereka memakan akar-akar kayu, memakan dedaunan, sehingga apa yang mereka keluarkan, kotoran mereka bagaikan kotoran kambing. Tak ada badannya makanan, hanya dedaunan. Kemudian beberapa orang Quraisy yang memiliki sifat lemah lembut, yang masih memiliki hati, merasa tak nyaman dengan apa yang telah dilakukan kepada Bani Hashim ini. Di antara mereka yang terdepannya adalah Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Dialah yang senantiasa berusaha untuk menyambung silaturahminya dengan Bani Hashim karena masih memiliki hubungan kerabatan. Ya. Dan Hisham bin Amr ini bin Rabi'ah ini adalah orang yang memiliki pengaruh di kota Makkah, di tengah-tengah kaumnya. Dialah orang yang pertama kali berupaya untuk menggagalkan, membatalkan perjanjian Quraisy memboikot kaum muslimin dan Bani Hashim dan Bani Muttalib di lembah. Ya. Dia datang berjalan menemui Zuhair bin Umayyah al-Makhzumi. Zuhair bin Umayyah al-Makhzumi ini ibunya Atikah. Atikah adalah putri daripada Abdul Muttalib, bibinya Nabi SAW. Zuhair bin Abi Umayyah. Maka berkatalah Hisham bin Amr kepada Zuhair bin Umayyah, ya Zuhair, bagaimana engkau rela, nyaman, engkau makan di sini senang-senang, engkau berpakaian, pakaianmu indah, engkau menikah, sementara paman-pamanmu sana, saudara-saudara ibumu Atikah dari Bani Hashim, ya, engkau tahu bagaimana kondisi mereka yang parah, sulit. Mereka tak boleh menjual, mereka tak boleh membeli, mereka tak boleh menikahi, ya, daripada penduduk kota Makkah, ya, dan kita pun tak boleh menikahkan kepada mereka. Aku bersumpah demi Allah, ya, sekiranya mereka itu adalah paman-pamanku, paman-pamannya Abil Hakam bin Hisham, ya. Kemudian, ya, aku ajak mereka, ya, bersepakat untuk hal ini, ya. Namun mereka tak mau, ya, memenuhi apa yang kuajak. Maka berkatalah Hisham, waihaka ya Hisham, berkatalah ketika itu Zuhair, waihaka ya Hisham, ya, kata-kata waihaka dalam bahasa Arab adalah kata-kata menunjukkan seseorang tidak setuju dengan perkataan seorang. Tidak benar wahai Hisham, ya. Di atas waihaka, wailaka. Wailaka maknanya celakalah engkau. Kata-kata halusnya waihaka. Tak benar apa yang kau katakan itu. Famadza asna?
Aku ingin berbuat demikian, tapi apa yang bisa aku buat? Innama ana rajulun wahidun. Aku hanya seorang saja. Bagaimana aku akan membatalkan perjanjian itu? Aku hanya seorang saja. Demi Allah, kalaulah ada orang lain bersamaku, aku akan bersama-sama dia berupaya membatalkan perjanjian zalim itu. Ya, terpancinglah Zuhair, ya, bin Abi Umayyah dengan Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Maka berkatalah Hisham bin Abi Rabi'ah, kalau begitu engkau telah menemukan teman yang akan mendukungmu. Maka berkatalah ketika itu Zuhair, siapa dia? Berkata Hisham, ya, aku sendiri. Nah, maka setelah itu berkatalah Zuhair, kalau begitu kita cari orang yang ketiga. Sudah dapatkan 2 orang. Ya, ada namanya Hisham bin Amr dan Zuhair, ya, bin Abi Umayyah. Fadhahaba ilal Mut'im bin Adi. Maka berangkatlah, ya, Zuhair menemui Mut'im bin Adi. Ya Mut'im, dia berkata, Iqra Ustaz. Fadhahaba ila al-Mut'im ibn Adi faqala ya Mut'im aqad radita an yahlika batnani min bani Abdi Manaf wa anta shahidun ala dhalik muwafiqun li Quraisy fihi ama wallahi la in amkantumuhum min hadi latajidunnahum ilaiha minkum asra. Qala wayhaka famada asna innama ana rajulun wahid. Qala qad wajadtu thaniyan qad man huwa qala ana qala abghina thalithan qala qad fa'altu qala man huwa qala Zuhair bin Abi Umayyah qala abghina rabi'an فذهب إلى أبي البختري ابن هشام فقال له نحوا مما قال للمطعم بن عدي فقال وهل من أحد يعين على هذا قال نعم قال من هو قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك قال أبغنا خامسا كمل. فذهب إلى زمعة بن أسود ابن المطلب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له ولعل هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد قال نعم ثم سمى له القوم فابتعدوا الحجون ليلا بأعلى المكة. Ya, jadi pintar lebihnya Hisham bin Amr ini. Hisham setelah dapat teman Zuhair, dia berangkat menemui Mut'im bin Adi. Dia katakan, hai Mut'im, apakah engkau rela? Ya, sebagian daripada orang-orang kita dari Bani Abdi Manaf mereka kelaparan. Dari Bani Hashim mereka kondisinya sangat menggenaskan. Sementara engkau lihat, engkau saksikan, apakah engkau sepaham sama tindakan Quraisy terhadap mereka ini? Apakah engkau pro kepada Quraisy? Ya, demi Allah, sekiranya aku mungkin untuk membatalkan perjanjian mereka, pastilah aku akan melakukannya. Maka terpancinglah ketika itu Mut'im bin Adi, dia mengatakan, apa yang bisa aku buat? Aku hanyalah seorang laki-laki, aku hanya seorang saja. Maka berkatalah ketika itu Hisham bin Amr, engkau sudah dapat orang kedua yang sepaham denganmu ini. Siapa dia? Ya, maka berkata Hisham, saya sendiri, saya orang kedua. Saya sepaham denganmu. Berkatalah Mut'im bin Adi, kalau gitu carilah orang yang ketiga. Ya, maka berkata kembali Hisham, sudah dapat orang ketiga. Dia bertanya siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Ya, maka berkatalah Mut'im bin Adi, kalau begitu kita cari pendukung lain. Kita cari orang yang keempat yang sepaham sama kita ini. Ini kezaliman harus dihentikan. Berangkatlah mereka menemui Abul Bakhtari yang kemarin kita ceritakan berkelahi dengan Abu Jahal. Karena Abul Bakhtari ini masukkan makanan, ketangkap sama Abu Jahal. Dihalangi. Ya. Maka dia pun kembali berkata kepada Abul Bakhtari, ya, sebagaimana dia berkata kepada Mut'im bin Adi. Kata Abul Bakhtari, apakah ada orang lain yang kira-kira sepaham dengan hal ini? Dia bilang, ya, siapa dia? Ya, disebutkannya Zuhair
bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan aku. Sudah 3 orang, engkau lah yang keempatnya. Maka berkatalah, ya, setelah itu dia berkata, maka carilah orang yang kelima. Ya, Mut'im bin Adi mengatakan, kalau begitu kita cari yang kelima, orang yang kelima. Maka berangkatlah kembali Hisham ini bin Amr menemui Zam'ah bin Abil Aswad bin Al-Muttalib. Ya, setelah Abul Bakhtari, ya, maka berangkatlah Hisham menemui Zam'ah bin Aswad bin Muttalib. Ya. Dan dia pun kembali berbicara. Dia menyebutkan kekerabatan mereka, ya, dengan sebagian Bani Hashim, Bani Muttalib. Maka berkatalah Zam'ah bin Aswad, apakah ada kira-kira orang yang berpaham semacam ini, ya, yang mendukung hal ini? Maka kembali berkata Hisham bin Amr, ya. Kemudian dia menyebutkan orang-orang di atas. Ada Zuhair, ada Mut'im bin Adi, ya. Ada lagi yang lainnya, Abul Bakhtari dan engkau. Fatta'adul hujun al-hajuna laylan bi'a'la Makkah. Maka mereka pun sepakat bertemu, bermusyawarat di tempat namanya Hajun, di bagian, ya, tempat yang tinggi, daerah tinggi di kota Makkah, namanya Hajun. Sampai sekarang masih ditulis nama tersebut, masih ada. Berkumpullah mereka di sana. Naam. فازدمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم. وغدا زهير بن أبي أمية عليه هلة فطاف بالبيت 7 ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطئة ظالمة. Ya, mereka pun sepakat bertemu di Hajun. Mereka pun telah membuat, ya, rancangan mereka. Mereka sepakat untuk membatalkan perjanjian zalim tersebut yang digantungkan di Ka'bah. Maka berkata Zuhair, nanti biarkan saya dahulu yang berbicara. Ya. Maka pada pagi harinya mereka pun mendatangi tempat berkumpulnya Quraisy. Ya, di sekitaran Ka'bah. Zuhair tawaf 7 kali. Dia pakai pakaian yang indah, jubah yang indah. Setelah tawaf 7 kali, dia pun berbicara dengan lantang di hadapan orang-orang yang lalu lalang, yang tawaf di kota Makkah, yang di Ka'bah. Dan dia berkata, wahai penduduk Makkah, apakah akan rela kita makan, kita minum, kita pakai pakaian? Bani Hashim hampir-hampir binasa. Mereka tak boleh berjual, tak boleh menjual, ya, dan mereka tak boleh membeli. Demi Allah, aku tidak akan duduk sampai aku akan batalkan ke perjanjian zalim tersebut. Akan kukoyak, akan kukoyak, ya, tulisan yang penuh dengan kezaliman tersebut yang digantungkan di sisi Ka'bah. Ya, naam. فقال أبو جهل لعنه الله وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بن أسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابها حيث كتبت. Berkata Abu Jahal seketika, ya, Abu Jahal ini musuhnya, dan dia sedang ada di sisi masjid. Engkau berdusta, demi Allah tak boleh itu dikoyak. La tushaq, perjanjian tak boleh dikoyak. Maka ditimpali oleh Zam'ah bin Aswad, hai Abu Jahal, engkau yang berdusta. Kami tak pernah rela itu ditulis seperti itu. Subhanallah. Kau aja yang buat-buat sendiri. Itu bukan kesepakatan kami. Ya. Terus. Faqala Abul Bakhtari sadaqa Zam'ah la narda ma kutiba fiha wa la nukirruh bih. Berkata Abul Bakhtari, mereka sudah sepakat nih. Subhanallah. Benar si Zam'ah, engkau yang berdusta. Kami tak pernah rela itu ditulis. Ya, tak pernah kami benarkan. Nah. فهنا قام المطعم بن عدي فقال صدقتما وكذب من قال غير ذلك.
nabra'u ila Allah minha wa mimma kutiba fiha wa qala Hisham bin Amrin nahwan min dzalik. Disampaikan lagi ya ditambah oleh Abul Bakhtari. Benar si Zam'ah, kami tak rela dengan apa itu di sana. Ya, berkata Mut'im bin Adi ketika itu, mereka berdua benar, dan siapapun yang berkata selain daripada apa yang mereka katakan berdusta. Ya, kami berlepas diri daripada apa yang dibuat itu, daripada apa yang ditulis. Kemudian berkata Hisham bin Amr, ini sebenarnya yang provokator dalam kebaikan. Berkata Hisham bin Amr pun demikian pula. Naam. Faqala Abu Jahl la'anahullah, hada amrun qidiya bil lailin tushawwira fihi fi ghairi hadzal makan. Abu Jahal ini cerdas. Dia katakan, sungguh apa yang kalian buat ini telah kalian rencanakan sebelumnya. Tadi malam kalian rencanakan. Ya, ini semua kesepakatan kalian saja. Nah, ikhbaru Rasuli sallallahu alaihi wasallam ammahu bin naqdi as-sahifah. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad akhbara ammahu Aba Talib anna Allah qad atla'ahu ala amri as-sahifah wa annahu sallata 'alayha al-ardata falahasat كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم من جور أو ظلم أو قطيعة رحم أو بهتان ولم تدع فيها اسما لله إلا أثبتته فيها. وفي رواية لم تترك الأرض اسما لله عز وجل إلا لحسته وبقي ما فيها من شرك أو ظلم بغي. والرواية الأولى أثبت فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لعمه قال له أربك أخبرك بهذا؟ قال نعم. فقال أبو طالب لا والثواقب ما كذبتني. Nabi memberitahukan kepada pamannya, ya Abu Talib, mereka berada di lembah, bahwasanya perjanjian yang mereka buat itu telah dibatalkan. Tulisannya telah hilang. Tak ada lagi, subhanallah. Maka Rasulullah memberitahukan kepada pamannya Abu Talib bahwasanya Allah telah beritahukan Nabi tentang perkara perjanjian itu yang ditulis digantungkan. Allah telah perintahkan agar dimakan oleh rayap perjanjian tersebut, surat itu, tulisan itu. Ya, segala macam bentuk kezaliman yang tulis di sana habis dimakan rayap, tak ada. Yang bersisa hanyalah ucapan nama Allah, Bismika Allahumma, selainnya habis. Segala macam bentuk perkataan-perkataan yang dalamnya terkandung kezaliman, memutuskan silaturahmi, dusta, semuanya hilang, dimakan rayap, kecuali nama Allah. Dalam versi riwayat lainnya, semua nama Allah hilang. Yang bersisa hanyalah merupakan segala macam bentuk kezaliman-kezaliman, karena Allah tak layak diikutkan dalam perjanjian yang terdapat padanya kezaliman. Riwayat pertama lebih benar. Yang bersisa hanyalah tinggal nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala Rasulullah sebutkan itu kepada pamannya, maka pamannya Abu Talib berkata, apakah Tuhan memberitahukanmu? Ya, kata Nabi, ya. Maka berkata Abu Talib, dia bersumpah demi bintang-bintang, tak pernah engkau berdusta. Apa yang kau katakan itu benar. Naam. Ahsanallahu ilaikum sidqu Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ma qala. فانطلق يمشي في جماعة من قومه بني عبد المطلب حتى أتوا المسجد أتوا المسجد فلما رأتهم قريش ظنوا أنهم قد خرجوا من شدة البلاء ليسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم أبو طالب فقال قد حدثت أمور بيننا وبينكم فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح وإنما قال أبو طالب ذلك خشية
Ahsanallahu ilaikum. Wa innama qala Abu Talib dhalika khasyata an yanzuru fil sahifati qabla an ya'tu biha. Thumma qala Abu Talib innama ataitukum li'utiyakum amra fi tasafun baini wa bainakum. Inna bana akhi qad akhbarani wa lam yakdhibni qat anna Allah sallata ala sahifatikum allati katabtumul aradah fa'akalat jami'a ma fiha illa bismika Allahumma. Ya. Jadi kejadian yang tadi terjadi, perbincangan antara 5 orang yang perhatian dengan keadaan kaum muslimin, ya, berkelanjutan dengan dalam waktu yang sama perbincangan Nabi dengan pamannya bahwasanya isi surat itu tak ada lagi sudah. Ya. Maka berangkatlah, ya, Abu Talib dengan sebagian daripada kaumnya dari Bani Abdul Muttalib. Datanglah mereka ke masjid. Quraisy tatkala melihat mereka keluar dari lembah tersebut menganggap mereka keluar karena sudah tak sanggup lagi menghadapi pemboikotan tersebut, embargo tersebut. Mereka sudah menyerah, mereka akan menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada Quraisy. Maka berkatalah Abu Talib, ya, sesungguhnya telah terjadi antara kami dan kalian berbagai macam bentuk perselisihan. Ya, maka bawakan kemari perjanjian kalian tersebut yang terdapat padanya, ya, kesepakatan kalian untuk memboikot kami. Ya, mungkin kita akan, ya, berupaya mencari jalan keluar antara kami dan kalian, kita buat hal perjanjian yang lain. Ya, kata dia, ya, kata Abu Talib, ya, coba bawa kemari apa yang kalian tulis dahulu, kesepakatan kalian, kami mau lihat, mungkin kami bisa nego dengan kalian. Padahal Abu Talib, ya, khawatir jangan sampai dia terlebih dahulu melihat, ya, tapi biarkan mereka yang melihat bahwasanya tulisannya telah hapus. Ya. Maka berkata Abu Talib, sesungguhnya aku datang kepada kalian ini untuk mencari solusi antara kalian dan kami. Tapi sesungguhnya anak saudaraku Muhammad memberitahukan kepadaku, dan dia tak pernah berdusta, Allah Tuhan kita, karena mereka semua juga menyembah Allah, cuma mereka mensyirikkan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar rayap-rayap memakan perjanjian yang akan tulis tersebut. Ya, semuanya telah hilang, tak ada lagi perjanjian itu, kecuali yang bersisa adalah tulisan Bismika Allahumma. Dia katakan, ya, coba bawa kemari perjanjian tersebut, mungkin kita buat, ya, nego apa yang kita harus ambil ke depan agar perselisihan kita ini selesai. Ya, tapi anak pamanku mengatakan itu surat sudah tak ada lagi isinya, semua sudah habis dimakan rayap. Nah, wa fi riwayatin qala lam tatruk fiha isman lillahi illa hasathu wa tarakat fiha qadrakum wa tadaharukum alaina bidzulmi fa in kana al hadithu kama yaqulu fa afiqu fa wallahi la tuslimuhu hatta hatta namuta an akhirina wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'na ilaykum sahibana faqataltum aw istahyaytum faqalu qad ansaftana radina billadhi taqul fafatahu as-sahifa wa wajadu al-amra kama akhbara bihi as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam falamma ra'at quraisun sidqa ma jaa bihi Abu Talib suqita fi aydihim wa nuqisu ala ru'usihim wa thumma qalu hada sihr bani akhika wa zadahum dzalika baghyan wa udwanan. Nah, dalam riwayat lainnya, maka tak ada padanya kecuali nama Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah dimakan. Ya. Dan riwayat lainnya semuanya sudah, ya. Semua yang terdapat dalam lembaran tersebut tak lagi, ya, semuanya nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam lembaran tersebut. Ini versi yang kedua.
Ya. Tak ada lagi nama Allah Subhanahu wa taala dalam lembar tersebut kecuali terhapus. Yang bersisa hanyalah kezaliman kalian saja. Bagaimana kalian bertolong-tolongan untuk memboikot kami. Jika apa yang dikatakan ya anak saudaraku itu benar, maka sadarlah kalian. Ya. Demi Allah kami tidak akan serahkan dia kepada selama-lamanya. Tapi jika apa yang dikatakan itu batil, kami segera serahkan dia kepada kalian. Silahkan, mungkin bunuh, mungkin biarkan hidup, kami pasrah. Ya. Jadi kata Abu Thalib, ya, dia memberitahukan lembaran tersebut telah dibatalkan, dimakan oleh rayap. Jika apa yang dikatakannya benar, sadarlah kalian akan berbuat kezaliman. Jika dikatakannya tak benar, dia berdusta, aku serahkan dia kepada kalian. Terserah mau dibunuh, mau diapakan. Maka mereka berkata, engkau berkata jujur, engkau telah fair. Mari kita lihat. Maka mereka bukalah perjanjian tersebut yang mereka letakkan dalam Ka'bah. Dan apa yang dikatakan Abu Thalib mereka dapati seperti itulah keadaannya. Semuanya telah terhapus kecuali nama Allah, atau semuanya nama Allah telah terhapus kecuali kezaliman-kezaliman itu yang ada. Tatkala Quraisy mendapati benar apa yang dikatakan oleh Abu Thalib, seketika mereka pun kebingungan. Seketika itu mereka pun merunduk, kalah. Namun tiba-tiba mereka berkata, ini adalah sihir daripada ya keponakanmu. Dia yang menyihir ini semua. Semakin dahsyat kezaliman mereka, semakin dahsyat permusuhan mereka. Sudah mereka kalah, mereka mengatakan ini sihirnya Muhammad. Naam, terus. فقال أبو طالب يا معشر قريش على ما نحبس ونحصر فقد بان الأمر وتبين لكم أنكم أولى بظلم والقطيعة والإساءة. Berkata Abu Thalib, wahai ma'syar Quraisy, kaum Quraisy, mengapa kami harus diembargo, mengapa kami harus diperlakukan semacam ini? Padahal telah jelas bagi kalian, sesungguhnya kalianlah yang lebih zalim kepada kami. Kalian memutuskan silaturahmi, kalian yang menyakiti kami. Naam. ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا ثم انصرفوا إلى الشعب. Kemudian dia pun mendekat kepada Ka'bah, antara penutup Ka'bah, dan dia berdoa, ya Allah, tolonglah kami daripada orang menzalimi kami, yang memutuskan silaturahminya dengan kami, yang menghalalkan apa-apa yang haram untuk diperbuat kepada kami. Kemudian dia pun kembali ke lembah. Naam. وعند ذلك قام المطعم ابن عدي إلى الصحيفة فمزقها ثم مشى إلى أولئك الرهط من قريش الذين أجمعوا أمرهم على النقد الصحيفة فلبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا. Ya, hasbuka. Ketika itu, seketika Mut'im bin Adi yang sepaham dengan mereka, yang membuat perjanjian di Hajun, dia datang dan dia robek kesepakatan zalim tersebut. Kemudian dia datang ya menemui orang-orang Quraisy ya yang pro kepada apa yang dia buat. 5 orang semuanya dengan dia. Ya. Yang sepakat untuk dirobek-robek perjanjian yang zalim ini. Mereka pun membawa senjata-senjata mereka. Mereka pun berlima pergi ke Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka mengatakan kepada Bani Hashim, pulanglah kalian kembali ke rumah-rumah kalian. Maka seketika itu bubarlah mereka dari lembah tersebut kembali ke kota Mekah. Naam. وكان خروجهم من الشعب في أول سنة العاشرة من البعثة. Ya, keluarnya mereka dari lembah ini adalah tahun ke-10 daripada kenabian. Subhanallah. Dengan demikian batallah pemboikotan. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang kisah ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.